Silakan Kak Khairul, saya jadikan ini ya, membantu ini, membantu. Permisi, silakan Kak. Pasti Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa lam yawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan pertama yang mempertemukan siswa dengan bagian dari bimbingan dan konseling. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kak Sinyo dan rekan-rekan guru IDN. Di sore hari ini Ananda semua siswa kelas 12 SMK IDN dan juga sebagian kelas 10 ya, Kak? Ya, kayaknya kalau nggak cukup kelas 10 mungkin sebagian ke sini. Ya. Nah, kita di sore hari ini akan mendapatkan layanan terkait dengan pubertas. Nah, mungkin ini sudah menjadi sering lah di telinga kita terkait dengan apa sih pubertas itu, dan juga merasakan sendiri terkait ada perbedaan-perbedaan yang muncul gitu ya. Misalkan seperti halnya yang sudah di flyer Ananda sudah lihat, misalkan suara mungkin, kemudian juga ada tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu, nanti juga akan dijelaskan secara psikologis, secara emosional. Nah, ada perubahan-perubahan yang terjadi di masa pubertas ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Dede Hermawan, guru bimbingan dan konseling yang baru, insya Allah akan sudah bergabung ya dari mulai tanggal Januari awal untuk menjadi guru bimbingan dan konseling. Nah, di sini juga ada Ustadz Khairul, ada juga Ustadz Yusmar. Beliau ini adalah guru BK, SMK, dan juga SMP. Nah, untuk pemateri saya tidak akan memperkenalkannya ya, supaya nanti pemateri sendiri yang akan menjelaskan gitu ya, beliau dan juga apa yang akan beliau sampaikan gitu. Nah, mungkin itu aja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan dimudahkan untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung serahkan ke pemateri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi menjelang maghrib kali ini kita dapat berkumpul untuk berbagi cerita, berdiskusi nanti supaya kita asik bicaranya, tapi saya kasih materi dulu. Harapannya apa yang kita bicarakan asar sampai maghrib nanti, menjelang maghrib, berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Tak lupa kita berikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita, orang terbaik di alam semesta ini, yang menuntun kita kepada kebenaran, kepada kebaikan, begitu juga kepada para keluarga dan sahabatnya, termasuk kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, kita kenalan dulu karena kita juga belum kenal. Nama saya, nama lengkapnya Agung Sugiarto atau biasa dipanggil Kak Sinyo. Kak Sinyo asalnya dari kota Magelang, Jawa Tengah. Istri 1, anak 2, gitu ya. Kak Sinyo pendidikannya S1 Bahasa Perancis IKIP Yogyakarta. Untuk S2-nya
ambil psikometri di UIN Syarif Hidayatullah. S2-nya dapat beasiswa. Jadi teman-teman kalau kita berkarya, insya Allah akan dapat beasiswa dari berbagai bidang seperti itu. Nah, Kak Sinyo diperbantukan di IDN ini untuk pemilihan akhlak. Di bawah Kak Sinyo ada tim BK, ada Ustadz Yusma di tim BK SMP dan Ustadz Didi dan Ustadz Khairul yang baru untuk BK SMK. Kak Sinyo dulu ya sama dengan kalian ya, suka bikin game, suka main game gitu. Kak Sinyo dulu kalau kalian mungkin nggak tahu ya majalah game, tapi kalau Ustadz Rizky tahu kali majalah game. Game adalah salah satu majalah terlaris di zamannya. Kak Sinyo penulis di sana, bahkan oleh Hot Game diminta untuk membuat majalah khusus sendiri namanya majalah Winning Eleven. Waktu itu cuma sampai 7 edisi karena Kak Sinyo sibuk bekerja, akhirnya nggak sampai selesai gitu. Cuma sampai 7 edisi ya, nggak ada yang melanjutkan karena memang Kak Sinyo waktu itu motor penggeraknya. Kak Sinyo masih ingat ya waktu itu per lembar dibayar 50.000 per lembar waktu itu, lumayan. Jadi per majalah ini Kak Sinyo dapat 3,5 juta waktu itu. Nah, kebiasaan Kak Sinyo menulis akhirnya yang awalnya mungkin konten-konten yang kurang bermanfaat seperti itulah, walaupun dibolehkan, kemudian merambah ke hal-hal yang bermanfaat. Nah, salah satunya sampai sekarang masih nulis di Smartin, ini majalah untuk remaja. Kemudian juga nulis untuk buku-buku parenting. Pernah juga bikin komik sama Kak Teti, mungkin kalian ada yang miliki. Dan ya seperti inilah beberapa karya Kak Sinyo. Ya, itu saja kenalannya. Baik, sebelum kita bicara materi tentang pubertas, teman-teman saya manggilnya teman-teman ya, supaya saya kelihatan sama mudanya dengan teman-teman. Jadi harus tahu posisinya dulu nih, posisinya di peta kehidupan itu seperti apa. Karena sudut pandangnya nanti itu akan mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Nah, kalau kebanyakan dari teman-teman itu kan masih dianggap anak-anak kan, nggak cuma di rumah, bahkan di sekolah itu masih dianggap anak-anak. Jadi akil balik dalam Islam dan dalam psikologi itu berbeda. Kalau dalam psikologi umur 17 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak gitu. Jadi kalian itu masih dianggap anak-anak. Nah, kalau dalam Islam itu sudut pandangnya berbeda ya. Kalau dalam Islam umur 10 tahun itu sudah akil mestinya. Apa itu akil? Dewasa otaknya. Itulah kenapa 10 tahun kalau nggak salah boleh dipukul. Nah, balik itu dewasa biologisnya. Jadi sudah mulai bisa reproduksi itu rata-rata 10 sampai 15 tahun kesepakatan ulama. Itu menurut pandangan Islam. Nah, apa akibatnya cara pandang ini? Maka cara mendidiknya orang tua, sekolahan dan sebagainya ya kalian masih seperti anak-anak gitu. Bahkan sampai mahasiswa masih dicekokin terus gitu kan. Udahlah kamu yang penting sekolah aja, nggak usah mikirin ini mikirin itu ya, seperti itu. Apa efeknya? Efeknya badan kalian dewasa, bongsor ya, muka-mukanya udah kayak om-om, tapi otaknya masih Naruto gitu, masih Naruto, Chidori, masih nge-game Mobile Legends bla 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 gitu ya, seperti itu. Coba kita bandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu umur 14, 13, 15, 17 itu sudah menjadi orang-orang yang hebat. Ada yang panglima perang, ada yang pembuka ilmu, ada yang imam dan sebagainya. Rasulullah sendiri, ya kebanyakan nabi, termasuk Rasulullah, umur 6 tahun sudah melihara kambing. Bayangkan melihara kambing itu susah. Di padang pasir lagi ya. Ada hewan-hewan yang memburu mereka seperti itu. Jadi luar biasa itu. Nah,
semestinya kalau Kak Sinja menganggap kalian sudah dewasa ya, sudah bagi saya sudah setara ya, sama kita dewasa. Saya nggak akan menganggap kalian anak-anak lagi seperti itu karena memang pada dasarnya kalian sudah mestinya sudah dewasa seperti itu. Nah cuma tadi kan karena pendidikan di Indonesia kita nggak bisa menyalahkan pendidikan ya, itu akhirnya ya tadi jiwa kalian, otak kalian masih seperti anak-anak. Kalau di keluarga Kak Sinyo umur 10 tahun waktu itu masih ingat anak saya Kak Sinyo yang sulung itu umur 10 tahun pisah kamar ya, pisah ranjang. Itu makanya harus beli, listriknya harus bayar, lewat pekerja. Jadi kerja sama kita gaji seperti itu. Sehingga dia tahu, oh hidup seperti ini. Nah kalau kalian kan apalagi kan kebanyakan dari teman-teman nih the have ya, orang tuanya kaya gitu sehingga semua dilayani. Akhirnya apa? Kita jadi tumbuh seperti calon-calon raja pemalas. Semua pengen dilayani dan sebagainya. Seperti itu. Jadi peta kalian keadaannya seperti itu. Nah nanti akan kita bicarakan yang ini, ya, yang di tengah ini ya. Itulah kalian. Oke, lanjut ke materi sekarang. Nah, apa yang terjadi perubahan macam-macam ya. Nah, perubahan ini kalau enggak diantisipasi nanti akan banyak penyimpangan. Penyimpangannya apa saja nanti kita bahas. Nah, perubahannya apa? Ini yang kelihatan jelas ya jerawat. Ini munculnya luar biasa di usia kalian. Biasanya yang pepul itu ya, yang bawah itu yang umum itu. Tapi kalau yang sudah mulai mengarah ke parah itu sebaiknya dibawa ke dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Sebaiknya karena nanti ada penanganan khusus. Intinya sebetulnya kalau jerawat ini kita sering bersihin muka dan sebagainya, wudhu itu ya, itu hilang sendiri. Jadi nggak usah dipencet-pencet juga nanti dia lama-lama hilang sendiri seperti itu, pecah sendiri. Nah, kadang kalau jiwa anak muda kan nggak tahan ya, gitu gemes yang pengen diputus. Itu jerawat. Kemudian mulai tumbuh rambut tuh di kemaluan kalian, ketek kalian, makanya ketek kalian bau ya, apalagi perempuan, karena memang hormon-hormon di perempuan lebih ini ya. Jadi nanti kalau kalian punya istri ya sayang sama istri ya, istrinya dirawat supaya nggak bau keteknya. Itu karena memang lebih ini untuk perempuan ya. Untuk laki-laki ya tadi mulai tumbuh di jenggot, kumis, ya, di kaki dan sebagainya. Ada sebagian perempuan juga tumbuh di kumisnya seperti itu. Nah tapi memang ketek ini luar biasa, makanya memang harus dirawat. Kalau kalian sebaiknya sudah apalagi SMK ya sebaiknya sudah pakai deodoran. Gitu. Lanjut. Nah ini nih yang mulai kan ada rasa suka sama perempuan sejak TK ya. TK itu sudah mulai ada rasa senang. Itulah kenapa kalian kalau lihat Tante Sunadi itu kayak ada rasa gairah yang berbeda gitu. Nah itu memang laki-laki ya. Seperti itu. Nah apalagi tambah kalian dewasa sudah mulai bereproduksi itu ketertarikannya luar biasa. Nah ini saya kasih contoh yang heteroseksual ya, yang tertarik pada lawan jenis. Nah nanti ada yang homoseksual, ada yang biseksual, ada yang aseksual. Homoseksual itu secara seks tertarik sama jenis, secara seks. Biseksual itu tertarik pada dua-duanya. Nah nanti kalau di teman-teman ada yang homoseksual atau biseksual, segera hubungi BK agar bisa dibantu nanti seperti itu. Ya, nah bagaimana sih indikatornya menunjukkan bahwa kita akan baik-baik saja melewati masa yang seperti itu tadi. Indikator cuma ada dua. Satu, indikator yang pertama, bagi anak laki-laki, ya, bapak semestinya adalah hero pertama atau pahlawan pertama dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman nih yang laki-laki nih yang Ikhwan ya, kalau ingin melihat indikator yang pertama, aku ingin seperti bapak, itu minimal standar.
Aku ingin seperti bapak. Kalau belum lebih kaya, lebih solid, nah itu target sendiri. Tapi minimal standarnya adalah bapaknya. Nah, kalau teman-teman tidak ingin seperti bapaknya atau ragu-ragu, kemungkinan akan bermasalah. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, kalian kalau mencari istri, ya, cinta pertama kalian adalah ibu kalian, mama kalian, ummu kalian. Jadi kalau kalian kok mencari istri standarnya minimalnya bukan mama, tanda-tanda nanti akan bermasalah. Jadi dua indikator tadi. Intinya apa? Semestinya bapak dan ibu kita adalah sahabat terbaik bagi kita, bagi teman-teman. Nah sayangnya kita menemukan ya di BK ya, bahkan orang tua itu jadi enemy, jadi musuh bagi anak-anaknya. Coba misalkan kalau kalian main game diomelin lah, di inilah, bla bla bla, ya sudah mari bla 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 seperti itu kan. Kalau Kak Sinyo, anak Kak Sinyo main PUBG, Kak Sinyo main PUBG. Dia main apa, Kak Sinyo juga harus tahu. Supaya apa? Supaya nyambung. Kak Sinyo bakal membuat challenge ya, tantangan. Kalau bisa mengalahkan Kak Sinyo main Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer berturut-turut 10 kali, Kak Sinyo akan belikan tiket waktu itu nonton Mark Marquez di Sepang, Malaysia. Tapi nggak pernah bisa mengalahkan 10 kali berturut-turut. Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Walaupun beda skillnya. Gitu ya. Kenapa coba? Karena artificial intelligence di Winning Eleven itu nggak memungkinkan seperti itu. Jadi kita pasti akan ada kalahnya. Karena Kak Sinyo pernah mempelajarinya gitu ya. Karena Kak Sinyo kan ahlinya di Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer seperti itu. Sehingga Kak Sinyo dan anak-anak Kak Sinyo ya seperti sahabat. Dia tanya apa-apa yang pernah tanpa merokok sengaja ngomongnya ke kita, tanpa sengaja pornografi ngomongnya ke kita, nggak ke orang lain, nggak ke media. Nah bayangkan ketika kalian mengalami masalah, misalkan tanpa sengaja nonton pornografi, dipukuli, disiksa, diomelin, dimarahin, ya sudah kan. Akhirnya apa? Kalian males ngobrol sama orang tua kalian. Ujung-ujungnya nanti ke jalan yang lain. Nah ini dua indikator yang menunjukkan kalian aman atau tidak. Kalau kalian dekat pada dua orang tua, insya Allah aman. Kenapa? Apa-apa pasti akan cerita. Tapi kalau tidak, nah kita lihat bahayanya nanti apa ya. Oke, lanjut. Nah, problem yang dihadapi, nah akan muncul tadi ya masalah jerawat lah, masalah sperma lah, masalah apa semua akan muncul itu di kalian, pusing. Nah, ketika nggak ada solusi dari kedua orang tua kalian, nah larinya kemana? Nah, larinya awalnya tentunya ke teman-teman. Karena kalau dapat teman-teman yang baik, is okay. Misalkan di IDN. Nah, kalau dapat teman-teman yang baik, ya kalian akan menjadi baik pula. Karena manusia itu tergantung dari sangat tergantung sama lingkungannya. Apalagi di usia kalian yang cenderung berkelompok, peer gitu ya, namanya peer. Nah, kalau nggak ada teman yang baik, masalahnya dimulai dari sini. Ini masalah utama laki-laki seumur hidup. Catat, seumur hidup. Masalah laki-laki adalah masalah kantung spermanya. Kenapa? Ketika seorang laki-laki ya sudah mencapai balik dewasa biologisnya, maka dia akan memproduksi calon anak itu sekitar 120.000 sampai 150.000 calon anak. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Jadi tiap 3 hari kantung sperma kalian penuh. Nah setiap 3 hari inilah maka kalian badannya nggak akan nyaman, nggak fokus, resah dan gelisah, deg-degan dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa? Mendorong terus dia. Nggak bisa. Dia mendorong-dorong untuk dikeluarkan ketika penuh. Nggak bisa laki-laki mengeluarkan sperma kok seperti ini. Diam terus membayangkan tiba-tiba keluar sendiri, nggak bisa. Dia butuh rangsangan.
Ya. Jadi membutuhkan rangsangannya. Rangsangannya lewat apa? Mendengarkan. Nah, coba kalian mendengarkan misalkan pornografi, misalkan sudah kan kalian pasti wah ini pornografi ini asik kan seperti itu. Kemudian lewat mata, itu jadi makanya laki-laki disebut mata keranjang karena salah satunya lewat mata. Dan meraba ini. Jadi rangsangan kalian itu untuk mengeluarkan sperma tadi nggak tiba-tiba langsung dikeluarkan, tidak. Kalian butuh rangsangan. Rangsangan pertama lewat telinga, yang kedua mata, yang ketiga meraba-raba. Itulah kenapa laki-laki itu kebanyakan ramah, rajin menjamah. Gitu ya. Seperti itu. Itu masalah di laki-laki. Nah, jika tadi di rumah kita nggak mendapatkan teman, di sekolahan, di pondok nggak mendapatkan teman yang baik, larinya kemana? Pertama ke dunia maya. Ke dunia maya. Ke dunia maya apa yang kita dapatkan? Ya macam-macam ya. Di game ya sama aja, di game ya ada pornografinya ya, baik yang sekedar pengenalan sampai yang vulgar. Kalau pengenalan misalnya main PUBG pertama kali ya sudah mbak-mbaknya cuma pakai bra sama daleman gitu kan. Kalau misalkan yang lebih advance ya GTA 5, Mass Effect, itu sudah ada adegan seksnya. God of War seperti itu. Atau yang hentai-hentai itu lewat aplikasi Android dan sebagainya. Atau nonton pornografi ya ini ujung-ujungnya ya. Coba lihat kalian pas buka sctv.com, rcti.com, apa ya, Trans TV dan sebagainya, itu muncul iklan-iklan ya, perbesar. Kalian kan gambarnya kayak gambar yang mengarah ke penis, terus nut ini gambar apa ini? Yang pengen nonton, ujung-ujungnya nanti pornografi. Nah, efek di dunia maya ujungnya apa? Ujung-ujungnya minimal maksimal nanti bisa ke yang lebih mengerikan di dunia nyata. Minimal kalian akan melakukan onani, masturbasi, coli atau vape. Anak sekarang kan nyebutnya coli atau vape. Jadi kalian akan melakukannya secara manual. Kenapa tadi rangsangan terus? Jadi ujung-ujungnya kalau lewat dunia maya ya seperti ini. Nanti yang lebih parah ke dunia nyata. Nah, apa hukumnya onani atau coli? Kita lihat dari 3 sisi. Ya. Yang pertama dari sisi agama. Sisi agama itu ada 4 pendapat ya. 4 pendapat nanti bisa ditanyakan ke Ustadz atau Ustadzah. Yang sebagian besar ulama ini mengharamkan. Ini yang harusnya kita ambil. Kenapa? Jumhur ulama, sebagian besar ulama ini mengharamkan. Ada sebagian ulama membolehkan, sebagian kecil gitu. Sebagian ulama memakruhkan, dan yang terakhir itu hukumnya awalnya haram, tapi menjadi wajib jika ada kondisi tertentu. Misalnya teman-teman sekolah di London, di Inggris gitu ya. Kemudian sudah olahraga, sudah puasa, sudah menahan pandangan, tapi betul-betul nggak tahan godaan, akhirnya pengen zina ya, pengen zina sesama jenis dengan lawan jenis, sudah nggak tahan, maka coli hukumnya menjadi wajib. Karena apa? Menghindari mudorot yang lebih besar, mengambil mudorot yang lebih ringan, walaupun tetap berdosa, dihitung dari sini. Itu secara agama. Secara biologis, kasih contoh apa ya? Ini deh, nggak ada contohnya aja ya. Ini anggap punya kalian nih, penis gitu ya. Nah, penis ini kalau kalian sejak kecil SD ya, SMP, SMA sering kalian gosok-gosok ya. Ini lama-lama kulitnya yang tipis ini yang harusnya untuk mudah dirangsang, lama-lama menjadi kebal, bukan tebal ya, kebal. Apa itu kebal? Nggak mudah terangsang lagi. Nah, efek apa kalau nggak mudah terangsang? Maka akan membutuhkan rangsangan yang aneh-aneh. Seperti video porno yang pernah kalian tonton. Ada BDSM,
ada dan sebagainya, disiksa dulu. Kak Sinyo pernah ya ketika ke Malaysia itu ada waria yang melayani laki-laki, jadi waria itu pelanggannya laki-laki heteroseksual, pada lawan jenis, padahal sama jenis itu ya. Itu kalau melayani itu mulutnya dibuka dulu kemudian dikencingi, baru bangkit gairah seksnya. Nah seperti itu. Itulah kenapa kalian kalau nonton video porno ya seperti itu. Kenapa? Ya di Eropa dan Amerika sana sejak kecil sudah banyak yang melakukan seks, sehingga apa sudah nggak mudah terangsang. Mestinya normalnya, misalkan istrinya pakai lingerie gitu ya, baju tipis, bang, ayo deh, seperti itu ya, sudah langsung tertarik. Ini sudah enggak. Nanti ada yang aneh-aneh. Itu secara biologis. Secara psikologis itu ada dua kemungkinan. Kalau ini seperti dibentur-benturkan kepala kalian atau jiwa kalian, otak kalian. Kenapa? Merasa berdosa, melakukan lagi. Merasa berdosa, melakukan lagi. Akhirnya bentur-benturkan kan. Itu efeknya itu nanti bisa ejakulasi dini atau bahkan impoten. Impoten itu layu sebelum berkembang ya. Jadi mau bangkit nggak jadi, itu namanya impoten. Bukan mandul. Kalau mandul itu nggak bisa punya anak. Jadi spermatozoidnya atau calon anaknya itu nggak sehat. Itu namanya mandul. Atau sudah punya istri masih melakukan coli, onani atau masturbasi. Banyak yang datang ke Kak Sinyo di Peduli Sahabat itu perempuan ya. Kak Sinyo, saya sudah melayani suami saya, tapi setelah saya layani suami saya masuk ke kamar mandi nonton pornografi sambil coli, ya, seperti itu. Itu sudah nggak sehat. Ini ujung-ujung dari dunia maya. Nah, bagaimana supaya kita nggak kecanduan onani, coli atau masturbasi nanti ya? Semoga ada yang bertanya. Nanti kalau saya beberkan nggak ada diskusi dong. Gitu. Lanjut. Nah, kalau di dunia maya kalian sudah nggak tahan, nah nanti ini saya kasih tautannya. Kenapa nanti kalian akan sampai ke dunia nyata? Karena otak kalian ini nanti akan dipenuhi oleh dopamin. Ini saya kasih ininya ya, saya share sebentar. Mana ini chatnya? Ya, chatnya saya bagi ya. Nanti bisa ditonton karena kalau live biasanya nanti nge-lag. Nah, nanti saya kasih tautannya aja. Kok nggak keluar di chatnya? Oke, nanti aja saya kasih tautannya. Oke, lanjut ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau sudah nggak tahan, maka kalian teman-teman akan masuk ke dunia nyata secara seks. Itu masalah laki-laki di situ. Nah, yang pertama kalian akan mencari teman lawan jenis. Kalau kalian yang orientasinya heteroseksual, ya. Kalau yang homoseksual ya langsung cari yang sesama jenis. Kalau yang heteroseksual awalnya cari yang perempuan dulu. Tapi karena kalau ngeseks sama perempuan takut hamil, takut punya anak, takut bertanggung jawab, akhirnya apa? Kalian bisa lari ke sesama jenis. Kak Sinyo, nggak mungkin. Saya ini tertarik pada perempuan, nggak mungkin melakukan seks sama sesama jenis. Jangan salah ya. Kak Sinyo ini sudah keliling ke seluruh Indonesia, ya, menangani berbagai kasus anak laki-laki ya, remaja ya, itu melakukan seks sama jenis, orientasinya tertarik pada perempuan, tapi karena coba-coba tadi seperti itu. Jadi hati-hati, penyakitnya luar biasa nanti. Atau ujung-ujungnya bisa ke binatang. Ya, dipeduli. Kak Sini pernah menangani ada anak kelas 4 SD memperkosa ayam. Ada yang sudah dewasa memperkosa ayam, ayamnya sampai mati. Kalau di Eropa dan Amerika itu ya sudah sampai dinikahi, anjing dinikahi, kuda dinikahi ya. Di Jepang kemarin ada kecoa dinikahi, hologram dinikahi, ya seperti itu. Sudah aneh-aneh. Ada yang namanya fetis. Nanti apa fetis? Fetis itu tertarik pada benda-benda. Nah, misalkan kalian sudah nggak tahan, akhirnya kalian
karena nggak bisa meraba-raba Tante Sunade ya, akhirnya kalian mencari nanti barang-barang milik tetangga, dicuri, diciumi ya dan sebagainya, sambil melakukan coli. Hati-hati. Tuh. Bahkan yang ekstrim sampai tertarik pada benda-benda, ini contohnya ya. Dia tertarik sama Menara Eiffel. Jadi dia kalau melihat Menara Eiffel itu horny, pengen ngesek sama Menara Eiffel. Ada yang tertarik sama tembok Cina dan sebagainya, seperti itu. Sudah aneh-aneh. Ya. Nah ini nanti kita diskusikan bersama ya. Oke. Nah solusinya apa? Solusinya kalau masalah orang tua tadi ya Kak Sinyo nggak ini ya, nggak bisa memaksa orang tua kalian yang ingin menjadi ideal. Ideal bapak ibunya akrab, nggak bisa. Apa yang sudah terjadi pada orang tua kalian ya sudah terima, itu sudah qadarullah, takdirnya Allah. Terima saja. Oh ya sudah, itu orang tuaku, aku pengen jadi orang baik. Nanti kalian buka di Google, ketik Dokter Dewi Inong Irana. Dokter Dewi Inong Irana itu temannya Kak Sinyo, spesialis penyakit kulit dan kelamin. Itu dari keluarga broken home, ya. Bapaknya menikah lagi, ya, poligami, kemudian ibunya minta cerai, adiknya memilih membenci, marah, masuknya ke narkoba. Dokter Dewi Inong enggak, itu urusan orang tua. Aku pengen jadi orang baik, nggak punya uang, masuk Universitas Indonesia kedokteran, luar biasa kan. Jual buku, jual makanan, sampai sekarang menjadi salah satu spesialis yang diakui di Asia. Luar biasa kan. Jadi sekarang nggak ada hubungannya sama orang tua kalian. Kasihnya orang tua saya jahat, bla bla bla, ya enggak. Pilihannya ada di depan kalian, mau jadi baik atau buruk. Seperti itu. Nah, kasihnya bagaimana kalau sudah kecanduan pornografi, sudah kecanduan onani, masturbasi dan sebagainya, ya nanti bisa kita bantu ya lewat konsultasi di BK, nanti di bagian akhir nanti ada, akan kita bantu. Nah, ada hal yang kalian harus upgrade di otak dan jiwa kalian. Dua hal ini, yaitu kita diberi oleh Allah titipan, satu keimanan, dua khalifah di bumi, berarti akal. Yang pertama apa? Kalian harus selalu upgrade agama kalian, Islam. Ini harus dipelajari. Kalau enggak, ya kita akan banyak ketinggalan, banyak nggak tahu, gitu, nggak tahu tentang agama. Ini harus karena nanti hubungannya dengan akhirat nanti. Itu ya. Tapi kalau teman-teman cuma belajar agama saja tanpa belajar fakta dan data, maka akan menjadi follower, pengikut. Dek, mau masuk surga enggak sama Kak Sinyo? Wah, mau Kak Sinyo. Ayo kita ngebom di Jakarta, enggak menggunakan otaknya, enggak menggunakan akalnya. Gitu. Nah, yang kedua, update fakta dan data otak kalian, informasi ya. Kenapa? Kalau enggak ya kalian akan jadi kaum liberal. Kalian akan mudah keluar agama, masuk agama lain, mudah melakukan pelanggaran. Kenapa? Kalian enggak mengikuti fakta dan data. Seperti itu. Contohnya, Kak Sinyo, hukum coli gimana tadi itu kan? Wah, bla 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 seperti ini. Wah, tadi Kak Sinyo, saya membaca di Jurnal Internasional Kesehatan bahwa penyebab kanker prostat itu karena kandung sperma kita jarang dikeluarkan. Nah, kalau jarang dikeluarkan akan jadi kanker prostat. Itulah kenapa kesimpulannya seminggu harus dikeluarkan 2 kali ya, seperti itu kan. Lokasinya bisa jawab. Nah, kalian coba jawab seperti apa? Jadi kita harus sebagai umat muslim, kita harus banyak belajar fakta dan data. Dan itu dilakukan oleh generasi awal-awal di umat muslim. Adanya hadis-hadis itu kan fakta dan data, pembukuan dan sebagainya. Nah, mestinya kalian juga belajar ini. Nah, bagi teman-teman yang bermasalah, ya, ini kan butuh proses ya. Kayak tadi menghilangkan pornografi, ya nanti dan sebagainya, itu butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba, aku pengen jadi orang baik, pengen jadi orang yang seperti ini, nggak bisa. Dia butuh proses, yang namanya proses, rumusnya step by step plus waktu, bertahap dan sabar. Nggak bisa tiba-tiba instan. Mie instan saja
butuh proses, apalagi kalian yang sudah terbentuk selama ini seperti itu. Nah, harapannya Kak Sinyo, kalian kalau mencari teman yang seperti ini ya, yang kalau ini sesuai dengan hadis ya, kalau kita melihatnya ingat Allah, kalau kita mendengar perkataannya kita tambah kebaikannya, keimanan kita, dan kalau kita melihat amalan-amalannya kita ingat akhirat. Nah, bagi teman-teman yang tadi ada yang kecanduan coli, pornografi, kecanduan game, kecanduan dan sebagainya tadi, kita di IDN sekarang menyediakan layanan hotline. Jadi bisa datang langsung ke kantor nanti kalau sudah offline ya. Tapi kalau kelas 12 walau alam karena kita nggak tahu pandeminya sampai kapan. Tapi kita juga menyediakan layanan online lewat WhatsApp di 0813 33 13 424. Insya Allah akan kita launching di awal Februari tanggal 1. Insya Allah akan kita jaga rahasianya. Jadi misalnya nih di teman-teman di sini ada yang Kak Sinyo, saya orientasinya homoseksual, atau Kak Sinyo, saya kecanduan coli atau onani. Itu yang tahu cuma konselor yang menangani. Misalnya nih teman-teman menghubungi BK, nanti akan ada yang menerima. Nanti akan dikasih suruh ngisi form, apa misalkan masalah pribadi, kecanduan pornografi atau apa. Nah nanti akan dikasih satu konselor. Misalkan kalian dapat Ustadz Khairul misalkan. Nah, yang tahu rasa kalian cuma Ustadz Khairul dan kalian. Bahkan Kak Sinyo nggak tahu. Seperti itu ya. Jadi insya Allah rahasia kalian akan terjaga. Baik, pas 30 menit, lebih dikit. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Ustadz Didi. Tafadhol Ustadz. Nah, ya. Teman-teman semua, tadi sudah disampaikan materi terkait dengan pubertas sampai dengan nomor yang bisa dihubungi apabila teman-teman semua memiliki hal yang ingin disampaikan kepada guru BK gitu ya. Apakah memiliki masalah ataupun ingin menanyakan terkait perkembangan pribadi dan sebagainya. Nah, untuk mengefektifkan waktu langsung dibuka pertanyaan. Boleh lewat chatting, boleh raise hand, boleh raise hand. Silakan pertanyaan pertama. Nggak dapat hadiah ya, karena kita nggak menyediakan hadiah. Silakan, nggak usah malu-malu. Ini nggak ada guru ya. Kan? Siapa? Ustadz Riki. Ustadz Riki nanti kita. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, boleh, silakan. Siapa ini? Namanya siapa? Arya. Arya. Silakan Kak. Arya, silakan. Kayak kan kita kan kayak sebagai manusia apalagi udah umur sekarang kan kayak udah punya hasrat gitu ya. Nah, itu selain cara ngilangin hasratnya selain onani itu ngapain sih, Kak? Ya. Jadi gini Kak, pertama itu adalah hal yang wajar hasrat itu. Karena Kak Arya kalau nggak punya hasrat malah bingung kan nanti mau reproduksi. Jadi itu hal yang wajar, punya hasrat itu hal yang wajar. Itu yang pertama harus dipahami dulu, bahwa menyukai, menyenangi seseorang, tertarik secara seks itu sesuatu yang wajar. Itu yang pertama. Oke, tuh. Yang kedua, bagaimana kalau kita belum sanggup nikah Kak Sinyo? Karena ya kita kan tadi tiap 3 hari kantong sperma kita penuh. Nah, ada 2 solusi ya. Ada 2 solusi yang harus dikerjakan jika kita ingin tidak melakukan onani atau masturbasi atau coli atau PP. Yang pertama yaitu puasa. Puasa ini untuk menahan rangsangan atau menahan produksi libido agar tidak kalau kita makan protein yang banyak dia akan tambah banyak seperti itu. Jadi untuk menahan rangsangan intinya seperti itu. Jadi puasa. Kak Sinyo, saya sudah puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari buka,
sehari puasa, sehari buka. Itu anak Kak Sinyo umur 11 tahun sudah melakukan puasa Daud. Kak Sinyo juga puasa Daud, cuma karena masa pandemi ini oleh istri disarankan untuk berhenti dulu karena kan Kak Sinyo apalagi di Bogor ya yang zona merah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga yang capek. Dalam Islam, olahraga yang capek itu memanah, berkuda, dan sebagainya. Nah, secara biologis, kenapa kita harus olahraga? Itu ketika kita olahraga, maka sebagian dari kantung sperma tadi, sebagian akan diserap menjadi energi, sebagian akan keluar lewat mimpi basah. Jadi kalau kalian capek, ya, misalkan nih sebelum tidur, wah, nanti kalau sudah sampai misalkan ya masa pandemi ini berakhir dan kelas 12 sempat masuk lagi, saya minta pokoknya sebelum tidur harus olahraga. Keliling lapangan 5 kali gitu. Supaya apa? Supaya nanti keluar dengan sendiri seperti itu. Nah, yang perlu menjadi catatan Kak Arya dan teman-teman, kalau mimpi basah itu ada 2. Ada yang pakai mimpi, ada yang tidak pakai mimpi. Nah, kalau yang nggak pakai mimpi, oke lah, nggak usah dibahas. Ya, yang pakai mimpi ini, hati-hati. Ya, kalau di situ ada sosok, kita nggak harus melakukan seks. Ya. Di situ ada sosok, ada badannya, ada orangnya di situ. Saya kasih contoh. Jika 10 kali kita mimpi basah, sekali mimpi di situ ada ibu, sekali mimpi di situ ada kakak perempuan kita atau teman perempuan kita. Kok 8 kali mimpi kalian dengan sesama laki-laki, saya jamin orientasi kalian homoseksual atau minimal biseksual. Tertarik pada sesama jenis atau pada 2 jenis. Kalau 10 kali mimpi, sekali mimpi dengan teman sesama jenis, sekali mimpi dengan ustadz misalkan, 8 kali mimpinya dengan perempuan, insya Allah kalian heteroseksual. Seperti itu. Jadi 2 tadi Kak, puasa dan olahraga. Nah, itu secara psikologis. Nah, selain itu, kenapa anak-anak pengen nonton pornografi sama coli? Karena teman-teman ini banyak nganggurnya tadi kan. Di rumah, alone, kesepian, gak ada kegiatan, gizinya tinggi, makanya daging, ayam, telur, dan sebagainya. Akhirnya kalian mendorong-dorong kan? Nah, nggak ada kegiatan. Akhirnya apa? Nonton pornografi. Akhirnya coli. Seperti itu tiap hari. Jadi mestinya kalian sebisa mungkin jangan sampai sendirian. Ya. Kenapa? Nggak mungkin kan? Kecuali sendiriannya sama teman-teman ya. Pas sendirian terus pengen nonton pornografi, ayo nobar sama teman-teman. Ya kalau sama keluarga kan nggak mungkin ya. Maksudnya ada adiknya, ada abang, ada bapak, ada ibu, kan nggak mungkin. Jadi sebaiknya kalian jangan sendirian, jangan alone. Karena kalau alone ya yang ketiga setan. Jadi perbanyaklah aktivitas positif seperti itu. Nah mestinya orang tua itu juga membantu ya memberi program. Karena nggak mungkin anak-anak apalagi yang SMP, yang SMK seperti kalian saja kan masih disuruh-suruh kan, ayo isi KAIS, isi ini dan sebagainya, males gitu kan. Kenapa? Nggak diprogram. Kalau orang tua kayak Kak Sinyo kan, oh iya pagi harus sholat, harus buat teh, harus seperti ini sudah ada programnya. Kenapa? Sudah bertanggung jawab. Kalau kalian kan tadi kan otak kalian seperti Naruto masih dibangunin, masih ini ya, seperti itu. Jadi kalau dia jangan alone. Jadi selalulah bersama dengan orang-orang yang baik. Itu Kak Arya. Yang lain, silakan. Oke, silakan. Saya mau nanya. Ya, Kak Nahal. Ya, silakan. Ya, nah, Kak Sinyo, kalau ya. saya ingin tanya tentang bagaimana menyikapi kalau kita punya teman yang bisa dibilang ngeres gitu. Kayak saya jorok ke pikirannya. Oh ya. Ngeres ya. Kita tidur di pesantren. Misalnya tiap malam ngomongin yang jorok-jorok yang enggak. Iya. Nah, gimana kita menyikapi mereka? Ya, kalau kaidah dalam Islam seperti ini Kak. Ya, kalau dalam kaidah Islam itu ketika kita melihat kemungkaran, maka pertama ubahlah pakai tangan. Yang kedua lisan. Kalau nggak bisa minimal didoakan. Itu kalau dia personal. Maksudnya dia secara sendiri. Misalnya
Dek Nahe, Kak Nahe main ke Arya misalkan, terus Arya lu nonton lu buset bisa seperti itu ya. Oh nggak boleh seperti itu kan. Nah itu personal. Ya kita paling terakhir ujung-ujungnya mendoakan. Ya jangan, kamu keraknya neraka, jangan lah. Ya Allah, semoga temanku Arya kembali ke jalan yang benar. Nah, seperti itu. Nah, tapi jika dia sudah memprovokasi, itu kan berarti memprovokasi karena di pondok sama teman-teman gitu kan. Ayo kita nobar. Kata, tahu nggak itu bisa, itu akan membangkitkan gairah seks di Nahe, mau nggak mau ya, karena kan mendengar dia ngomong, tahu nggak kemarin gue pegang tangan gadis, kan itu tadi mendengar kan, nah otomatis akan terangsang. Nah nanti insya Allah di awal Februari kita akan mengumpulkan semua wali santri ya, orang tua kakak semua, itu kita akan bagaimana sih cara melaporkannya ada. Jadi nanti ada cara melaporkannya. Mungkin Kak Nahal nggak mengalami ya. Nanti insya Allah di tahun ajaran baru itu nanti sudah otomatis Kak. Jadi ada aplikasi ya, misalkan Kak Nahal mau lapor tuh. Kalau sekarang kan masih ketahuan, misalkan lapor ke BK, itu Nahal itu yang lapor gue itu kemarin soal, awas kamu kalau pulang nanti, gitu kan. Nah kalau untuk tahun ajaran baru insya Allah kita akan ada aplikasi yang sudah terintegrasi, jadi bisa lapor, misalkan lapor Arya ngomong jorok, tadi pipis nggak cebok, itu bisa dilaporkan. Nah, nanti akan ada tim yang menangani seperti itu. Jadi kalau sudah melakukan provokasi, sudah melibatkan banyak orang, nah kita berhak untuk melapor ke pihak yang berwenang di situ. Kalau di pondok ya di pondok, seperti itu. Itu ya Dina? Ya. Oke. Lanjut. Ya. Silakan. Iya Kak Hafiz, silakan Kak Hafiz. Seberapa penting sih Kak sex education, pelajaran sex education buat kita? Ya, jadi gini, pertama yang harus kakak pahami adalah definisinya dulu. Jadi gini, sex education itu berbeda dengan sexual education. Nah mestinya pendidikan di rumah dan di sekolah itu namanya sexual education. Itu tanggung jawab dari orang tua dan sekolah. Sejak dia kecil, nggak boleh satu selimut, nggak boleh satu ranjang, menutup auratnya dan sebagainya. Contohnya nih, tahu nggak Kak Hafiz? Kalau Kak Hafiz pakai celana pendek, ya, kemudian kelihatan pahanya, siapa yang tertarik? Mana ada perempuan tertarik pahanya kakak? Yang tertarik yang homoseksual. Seperti itu. Itu kan nggak tahu kan Kak Hafiz. Nah nanti akan diajarkan di sekolahan mestinya, kalau kakak masih ada. Kalau nggak ada ya lewat sinilah, nggak apa-apa. Jadi itu namanya pendidikan seksualitas. Sexuality education. Nah kalau sex education atau pendidikan seks itu ngajari ngeseksnya sendiri, itu namanya sex education. Nah dalam Islam namanya sexual education. Sex education masuk dalam sexual education, jadi dia terintegrasi. Nah nanti ketika akan menikah ada kitabnya sendiri Kak. Contohnya Rasulullah itu kalau mau melakukan hubungan seks nggak tiba-tiba langsung ayo nge-seks, enggak ya. Itu bercanda-bercanda dulu. Kalau dalam psikologi namanya pemanasan atau warming up atau foreplay, itu namanya kalau dalam seksiologi. Itu seperti itu. Nah itu ada kitabnya sendiri. Nah nanti kakak kalau mau menikah baru mempelajari. Karena apa ya, kan mau digunakan saat nikah. Nah kalau mempelajari sekarang takutnya Kak Sinyo nanti Kak Hafiz malah jadi pengen. Misalnya berbagai macam posisi ala Kama Sutra gitu kan. Lo kan posisinya jadi pengen kan. Pengennya cuma pengen tahu tentang sex education malah jadi nonton pornografi nanti, seperti itu. Jadi nanti akan ada pelajaran sendiri mestinya sebelum kakak nikah. Nah kalau zaman dulu memang nggak ada Kak, tapi zaman sekarang banyak namanya parenting pranikah. Jadi persiapan sebelum menikah itu banyak
swasta yang menyediakan dan berbayar. Jadi termasuk diajarkan nanti bagaimana melakukan seks yang baik. Jadi bagaimana memuaskan pasangan, bagaimana enggak. Jadi kalau laki-laki kan selama ini cuma ayo set itu sudah salah kaprah ya. Kenapa? Laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda. Nah, dalam seks pun nanti akan berbeda. Nah, seperti itu. Nah, nanti Kak Hafiz bisa nanti setelah kalau mau menikah bisa tanya, atau kalau memang sudah ngebet pengen tahu ya nanti bisa japri Kak Sinyo ya, nanti Kak Sinyo akan jelaskan secara tersendiri, karena kalau saya jelaskan di sini nanti malah jadi pengen segera menikah gitu ya. Gitu. Nah kalau anak Kak Sinyo itu sejak umur 6 tahun dua-duanya sudah paham seksual, sudah tanya reproduksi manusia dan saya jelaskan. Nah umur 9 tahunan itu yang laki-laki sudah paham. Karena memang di keluarga Kak Sinyo terbuka gitu. Nah, tapi kan enggak semua keluarga seperti itu kan. Nah, seperti itu. Gitu ya Kak Hafiz. Nanti kalau misalkan betul-betul pingin sudah enggak tahan, nah nanti bisa kita masuk ke nomor HPK tadi, nanti bisa saya jelaskan. Oh ya, ini untuk video yang pornografi tadi ya. Nah itu YouTube-nya, jangan lupa ditonton nanti. Kenapa sih kita jadi pengen nonton pornografi terus? Ada penjelasannya secara biologis dan psikologis di situ. Oke, next. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya Kak Didik. Bisa Didik? Ya Kak. Ya, silakan. Kalau ada yang tanya lagi, nggak usah malu-malu, mumpung nggak ada orang tua, mumpung nggak ada ustadzah yang mungkin kalau kalian ada kan malu. Nah kalau di sini kan ya kita adalah bro gitu sahabat. Ya. Oke, ada yang lain, ada yang chatting. Kak mau nanya lagi dong. Oh silakan Karya. Aduh kurang ya. Kan silakan Karya. Kan ada tuh ya orang yang fetishnya aneh-aneh ya. Ya. Itu tuh biasanya munculnya tuh dari mana gitu? Kok dia bisa kayak fetishnya aneh gitu? Bermacam-macam Kak. Jadi pemicunya bermacam-macam. Contohnya, saya pernah ngisi di suatu, nggak saya sebutkan ya, nanti ketahuan SMA, satu sekolah tinggi, sekolah lanjutan atas gitu. Saya habis ngisi acara, ada seorang anak laki-laki datang, Kak Sinyo, saya sudah BDSM. Saya bilang, kamu sudah melakukan seks? Belum Kak Sinyo. Lah kok bisa? Saya nonton terus akhirnya yang dia tonton bergeser dari mulai yang ringan sampai yang berat. Nah, nanti dia di YouTube tadi yang kasih tautannya ya. Nah itu nanti ada tahapannya dari yang mulai yang ringan. Nah tadi ketika dia kemudian lama-lama sudah nggak kuat, akhirnya bermacam-macam Kak. Misalnya ada yang tertarik sama kaos kaki, ada yang bau kentut, ada yang melihat daleman tetangga, pengen dicium-cium, celana dalam tetangga pengen dicium-cium, seperti itu. Karena bayang-bayang tadi, misalnya ya kalian melihat Tante Sunadi, ya Allah, gitu, astagfirullah gitu kan. Akhirnya kalian kalau sudah nggak tahan, punya tetangga, kan mau meraba-raba takut, akhirnya punya tetangga, seperti itu. Ada anak SMA yang dia tertarik sama kaos olahraganya sendiri. Jadi setiap dia memakai kaos olahraga itu dia pengen nge-seks, sehingga ketika melakukan soli kaos olahraganya taruh di depannya. Nah seperti itu. Jadi tergantung pemicunya Kak. Nanti bisa bermacam-macam. Tapi arahnya nanti bisa tadi bisa kaos kaki, bisa cadar, tergantung dari latar belakang yang mempengaruhinya. Ada yang namanya kalau yang tertarik sama ibunya sendiri itu apa namanya Kak Dede, namanya saya lupa. Oedipus kompleks ya, Oedipus kompleks ya. Jadi di masa jadi tertarik pada yang sudah mbak-mbak, yang sudah tua-tua. Karena apa? Mungkin Kak Hafiz misalkan dulu ditinggal sama ibu sehingga dia butuh kasih sayang seorang ibu. Akhirnya apa? Dia tertariknya sama yang modelnya mbak-mbak yang sudah yang sudah tua, yang sudah matur gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung dari latar belakangnya nanti Kak Hafiz. Kurang lebih seperti itu Kak. Ya. Ya, next ada pertanyaan lagi?
Oke, silakan masih ada pertanyaan. Ya. Boleh di chat atau Iya, jangan lupa tadi ya hotline-nya ya hotline-nya udah dicatat ya Kak. Kak, ya usah didik nanti ya. Jadi kalau ya, tadi misalkan sudah ada di chat. Kalau dari teman-teman ada yang malu di sini, ada yang malu mau menyampaikan, nanti bisa lewat hotline tadi Peduli Sahabat supaya nanti bisa kita pecahkan. Jangan dipendam, please. Karena kalau dipendam nanti munculnya bermacam-macam. Seperti itu ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup ya. Jazakumullah khair atas kesediaan teman-teman kelas 12 yang sudah hadir di acara sore kali ini. Jika ada benarnya itu semua dari Allah. Jika ada Kak Sinyo salah kata dan salah sikap, Kak Sinyo minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Kepada teman-teman semua, silakan yang belum absensi diisi dulu absensinya. Kalau sudah ditutup nanti tidak bisa absensi. Jadi silakan yang belum isi absensi dulu. Nah, dikirim lagi di chat ataupun yang masih menanyakan nomor hotline BK. Nah, hotline BK ini bersifat rahasia. Jadi nanti apapun yang diungkapkan nanti boleh hubungi nomor itu, nanti kakak yang terima. Jadi nanti hanya BK yang akan menanganinya dan hanya konselornya saja yang mengetahui apa yang nanti akan disampaikan gitu detailnya. Mulai Februari ya, Kak? Ya, awal Februari tanggal 1. Jangan sekarang, kalau sekarang belum. Oke. Mungkin sebagai kesimpulan saja, penting bagi kita untuk juga mengetahui dan terus belajar untuk ilmu-ilmu pembaharu yang mungkin saja gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan itu masih ada yang nanti ada artikel yang membahas perkembangan yang baru dan sebagainya gitu. Dan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi juga terkait dengan bagaimana gitu ya, dengan petis dan sebagainya. Dulu kan pernah tuh di media sosial kita dengan petis yang dengan sarung batik ya, itu batik itu. Nah, itu artinya masyarakat kita sudah mulai berkembang gitu ya, sehingga pengetahuan itu sudah cukup terbuka, sehingga penting juga untuk mencari tahu pada cara yang benar dengan cara yang benar gitu. Jangan malu untuk bertanya sama BK ataupun sama guru, sehingga nanti apa yang disampaikan itu betul-betul nanti berdasarkan pengetahuan gitu ya. Nah, mungkin itu aja. Sampai ketemu nanti di Februari, insya Allah nanti akan ada layanan. Jika kelas 3 ada nggak ya? Kelas 12 ada ya. Oh, ya ada ya? satu JP kan ya. Ya. Nah, mungkin itu saja. Oh iya, apalagi yang mau daftar ke perguruan tinggi itu kan. Oh iya. Kayaknya tapi sudah deh, yang kelas 12 ini sudah ditentukan tuh Kak yang mau. Oh iya, enggak, maksudnya yang pengen lanjutin dan sebagainya, kalau pengen konsultasi kan ya. Konsultasi misalkan terkait dengan Kak, kalau jurusan di universitas itu gimana sih Kak gitu dan sebagainya, boleh nanti untuk konsultasi kepada BK gitu. Untuk menutup majelis, dari saya Dede Hermawan undur diri, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa majelis, menutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, jaga kesehatan. Sehat selalu semuanya. Ya, saya matikan.